Kelangkaan minyak goreng dan harganya yang mahal juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat ini kita sudah bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, ya selamat sore Mbak. Iya Pak Ganjar, tadi pernyataannya Pak Ganjar cukup keras soal langkanya minyak goreng curah dan meminta tindakan ekstrim dari Kemendak. Nah, tindakan ekstrim ini apa Pak Ganjar? Iya Mbak, sebenarnya karena publik gemes. Dan publik itu karena gemes menyampaikan kepada saya, kami pemerintah di daerah. Dan rasa-rasanya kalau kita hitung sejak Desember ya, kita mulai operasi pasar, ini sudah bulan Maret, sudah mau masuk April gitu. Dan tentu saja ini satu waktu yang sangat lama untuk sebuah negara yang memproduksi minyak terbesar, minyak goreng maksud saya yang terbesar di dunia. Rasa-rasanya mungkin ada yang keliru. Sehingga kami komunikasi dengan pusat, kemarin dengan DPR RI, saya mengikuti rapatnya, maka ya karena keputusan semua diambil di sana, penting rasanya untuk mengambil tindakan yang saya katakan ekstrim itu. Maka kalaulah kemudian hari ini semua stok mulai banyak, ya masyarakat masih iya sih, udah banyak gitu ya. Tapi kan mahal. Nah bagaimana dengan harga yang 14.000 itu? Nah yang 14.000 ini sampai hari ini masih problem. Alhamdulillah tadi waktu rapat para kepala daerah kementerian dengan presiden, saya sempat bicara dengan beberapa menteri terkait dengan ini, agar yang 14.000 atau minyak curah itu dimudahkan. Sehingga mereka yang UKM, mereka yang tidak mampu gitu ya, itu bisa mengakses ini dengan gampang. Ya soal ekstrimnya sebenarnya kewenangan pasti ada di kementerian dan aku yakin Kementerian Perdagangan akan bisa mengambil cara ini. Tentu dengan keputusan-keputusan hasil rapat dengan Komisi 6 maupun rapat gabungan yang kemarin dilakukan begitu. Nah, selama ini kalau Pak Ganjar lihat, apakah menjaga minyak goreng curah di harga 14.000 termasuk stoknya ke masyarakat ini belum berjalankah sebagai langkah yang ekstrim tadi? Kalau setelah sekarang melimpah dengan kebijakan yang silakan dicabut, serta-merta saat itu minyak goreng melimpah, tapi mahal. Nah pertanyaannya, yang harga rendah untuk masyarakat yang level bawah itu mana begitu ya. Nah kemudian inilah yang ada. Tadi kami mencoba mencermati dan berdiskusi. Kemudian ini saya coba akan bacakan ya. Kalau kondisi ini praktek ini di Jawa Tengah. Boleh Di silakan. Jawa, ya, stok kita Mbak di Jawa Tengah itu ada 575.064 liter. Ya. Kebutuhan kita itu kira-kira 458.064 liter. Artinya surplus. Ini artinya surplus sebenarnya. Tapi ini kemasannya yang rata-rata 23.000 per liter. Nah untuk minyak goreng curah kondisi di hampir semua kabupaten kota di Jateng itu kosong. Nah kami sudah mengupayakan ini untuk mencari terobosan-terobosan dan insya Allah nanti melalui PPI, BUMN kita akan dapat di tanggal 3 sampai 4 April. Nanti kan nanti ya. Iya. Tapi ya, tugas kami adalah mohon maaf, saya minta maaf sebelumnya kalau kami teriak agak keras karena menurut saya ini terlalu lama. Maka saya istilahkan ya kalau ini nggak selesai, muka pemerintah dari pusat dan daerah itu ditampar tiap hari karena minyak goreng. Dan ini akan datang kira-kira di Tanjung Emas nanti kurang lebih 3.000 ton minyak curah. Tapi tanggal 3 dan 4. Dan setelah kita lihat beberapa aturannya, ada aturan tentang minyak goreng curah yang berpotensi memperlambat stik di pasar, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian nomor 8 tahun 2002 dan Peraturan Dirjen Agro 1A1 ya, di mana di sini para pelaku usaha itu diminta daftar dulu dengan beberapa syarat yang ada di Sinas. Dan selanjutnya pelaku usaha sebelum mendapatkan subsidi juga harus lewat mekanisme BPD PKS. Ya. Dan ini jalur birokrasi ini jadi panjang. Maka ini tadi yang saya teruskan kepada Menteri Perindustrian, bisa nggak ya Pak itu dipangkas agar lebih cepat. Memang harus dikontrol, Ya. tapi bagaimana lebih cepat, begitu. Tadi Pak Ganjar menyebutkan minyak goreng curah baru bisa tersedia 3 sampai 4 April, masih minggu depan itu ya Pak, dan itu sudah masuk bulan Ramadan. Nah tadi kan sudah ada rapat koordinasi juga dengan pemerintah pusat, ini di mana sih kok bisa sampai selama itu? Apakah tadi masalah dari peraturannya yang terlalu lama, runutannya, tapi solusi jangka pendeknya apa? Karena kan masyarakat kebutuhannya harian begitu Pak. Iya, jangka pendeknya akhirnya mereka harus membeli yang 23.000, itu jangka pendeknya. Itulah keluhan kemudian yang muncul kepada kami. Dan ketika saya menyampaikan kepada Pak Direktur dari Kementerian Perdagangan,
saya minta maaf sebelumnya, mungkin intonasi saya, diksi saya memang terlalu tinggi karena sudah terlalu lama. Siapa lagi kemudian kalau tidak bisa menyampaikan itu. Dan kita punya kok, ada PPI, ada Bulog, ada Pemda loh. Kalau kita mau ditugaskan, kita juga siap kok gitu ya. Nah mungkin kita juga perlu ngobrol, duduk bareng dengan pengusaha, agar kemudian DMO-nya bisa jalan. Bahkan dalam rapat kami kemarin, Mbak, kita kan mencermati kondisi stok pangan kita menghadapi Ramadan. Sekaligus bagaimana kita mencegah inflasi karena volatile food ini nantinya akan menjadi persoalan gitu ya. Dan inflasi kita kan relatif bagus nih dibanding umpama Turki yang tadi dijelaskan Pak Presiden, Amerika yang sampai dengan 7%, Turki 48, sekian persen. Tentu sebagai negara kita nggak mau dong. Dan volatile food-nya inilah yang kemudian punya potensi. Dari situlah kemudian saya sampaikan kemarin, bahaya ini. Kemudian muncul diskusi-diskusi di antara kita, kalau perlu perusahaan termasuk distributornya ini yang ikut mengawasi DMO yang 20% itu. Nah kalau itu bisa dilakukan, maka kita tidak kucing-kucingan di lapangan nanti. Ya kepolisian, ngejar-ngejar dan seterusnya, maka kita bisa tanggung jawab bersama dan kita bisa duduk menurut saya dengan perusahaan-perusahaan atau dari industri migor ini. Nanti kan harus duduk bersama, tapi kalau kita hitung itu dari Desember sampai sekarang operasi pasar sudah berjalan, tapi sekarang belum ada juga solusinya. Kendalanya di mana Pak Ganjar? Adakah pembicaraan misalnya dari Desember ke sekarang itu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan sebaliknya? Oh ada dan kami mengikuti, kami komunikasi tadi dengan pusat, dengan BUMN, dan saya mengikuti karena saya juga komunikasi dengan teman-teman DPR RI. Sehingga pada saat rapat dengan Pak Mendak waktu itu, saya mengikuti itu. Dan hasilnya juga saya ikuti. Memang Mbak keputusannya bagus setelah itu. Headnya dicabut dan kemudian keluarlah angka 23.000 itu. Dan dalam waktu yang sangat cepat minyak ada. Jadi artinya apa? Ada minyaknya, bukan tidak ada. Sehingga ini hanya soal urusan bisnis saja. Tapi kalau kemudian ada DMO yang mesti dikeluarkan dengan harga 14.000 dan itu mesti diawasi, itu menurut saya menjadi prioritas. Jadi Mbak, akhirnya sebenarnya solusi kelangkaannya sudah teratasi. Yang belum ada solusi harga. Maka tugas untuk yang harga yang eceran curah itulah yang hari ini mesti dikawal, yang tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri Perindustrian. Oke. Karena kan ini bukan masalah memilih ya, ada minyak goreng tapi mahal atau nggak ada minyak goreng sama sekali, bukan itu kan yang jadi persoalan semestinya. Nah kalau di Jawa Tengah nih Pak Ganjar, saya mau tanya, sebenarnya selama ini kalau menurut amatannya Pak Ganjar, Pak Gubernur, apakah memang ada mafia atau kendalanya di regulasi tata niaga soal minyak goreng ini? Saya tidak bisa melihat apakah itu mafia atau tidak, tapi saya hanya melihat beberapa indikator. Pada saat harga internasionalnya tinggi, tiba-tiba minyaknya menghilang. Lalu karena pada saat itu tidak, mohon maaf, ini sekali lagi, keputusan DMO dan headnya agak lambat, maka harga menjadi ditentukan agak sedikit berbeda. Pada saat harga ditentukan 18.000, ternyata saya melihat banyak yang sudah kulakan dengan harga itu. Maka ketika kemudian turun sampai 14.000, maka menurut saya pedagang pasti nggak mau dong, masa masih akan rugi 4.000. Nah saat itu barang-barang yang tidak keluar ini kemudian memunculkan persepsi yang beda-beda. Ada dua persepsinya. Satu mungkin memang dia menimbun, ya. Yang kedua dia nggak mau rugi. Nah ini batasnya tidak jelas, maka akhirnya ya polisi turun tangan dan seterusnya. Mungkin itu yang kemudian memunculkan persepsi bahwa apakah ini mafia atau tidak. Buat saya sih ketika kemudian headnya dicabut dan serta-merta saat itu minyak banyak ya. Saya kira ada sesuatu lah gitu. Nah sekarang berarti PR-nya adalah pengawasan dan harganya harusnya diterima murah oleh masyarakat. Begitu ya Pak Ganjar, terima kasih. Kelasnya aja Mbak, kelas yang curah aja. Sekarang kelas yang curah begitu. Kelas yang curah aja. Ya khususnya kelas yang curah ini untuk masyarakat agar bisa menjangkau lebih banyak lagi kalangan. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah.